Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih karena sudah bersedia hadir di dalam perkuliahan ini, yaitu kuliah pengelolaan pembelajaran. Untuk materi sebelumnya, itu kita sudah belajar banyak terkait tentang perubahan paradigma, prinsip-prinsip pembelajaran, strategi pendekatan sumber belajar, terutama dasar-dasar pemilihannya seperti apa. Yang kali ini yang nggak kalah penting, yaitu terkait tentang asesmen atau penilaian pembelajaran, kemudian penilaian pembelajaran yang seperti apa yang sesuai untuk materi ini, itu sangat penting kalau kita menjadi seorang guru. Oke. Karena apalagi untuk pembelajaran matematika dan juga untuk akhir-akhir ini, kita ditekankan untuk lebih ke apa ya? Ke kemampuan keterampilan berpikir kritisnya, kreatif dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin itu prolog dari saya, selebihnya nanti akan disampaikan oleh yang presentasi. Monggo waktu dan tempat dipersilakan. Pak izin sharing screen ya. Monggo. Izin kalau saya meeting. It's not in place. Boleh jelas di papan. Ya, jelas. Ya, apa dulu? Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini saya dan Wak Sutra akan mempresentasikan tentang pengolahan pembelajaran, yaitu asesmen dan penilaian pembelajaran. Yeah. Mengapa, mengapa asesmen dan penilaian itu sangat penting? Di dalam ekosistem pendidikan modern, asesmen dan penilaian itu tidak hanya rutinitas administrasi menjelang laporan. Keduanya itu siklus yang berkesinambungan untuk memetakan perkembangan kognitif dan afektif serta didik, juga menjamin akuntabilitas mutu pendidikan. Memahami perbedaannya itu sangat penting bagi pendidik untuk merancang pembelajaran yang bermakna. Kalau pendidik tanpa asesmen itu seperti menyetir mobil tanpa dashboard. Kita kan tidak tahu kecepatannya, atau dalam asesmen itu kapasitas siswanya, atau sisa bahan bakarnya, kekurangan materi. Jadi, asesmen itu bukan sekedar memberikan nilai, tapi sebagai navigasi bagi guru dan siswa. Seperti di keadaan pendidikan saat ini, itu kan rapor kurikulum merdeka itu mewajibkan deskripsi perkembangan siswa. Tapi karena satu guru itu mengajar banyak, eh, maaf, maaf, maaf. Guru itu seringkali terlalu sibuk mengisi berbagai laporan seperti rapor-rapor, sehingga asesmen awal itu biasanya biasa biasanya itu menjadi formalitas. Contoh kasusnya, Kak, di matematika itu sebelum masuk ke materi luas bank datar, guru itu memberikan soal dasar perkalian untuk memetakan siapa sih yang sudah bisa lancar menghitung dan siapa yang belum. Nah, tapi itu karena terbebani administrasinya, guru itu jadi hasil tesnya itu hanya dicatat saja tanpa dianalisis lebih lanjut untuk membedakan perlakuan mengajar kepada siswa yang belum hafal perkalian. Lanjut ke pengertian asesmen menurut para ahli. Di sini ada menurut Mark dari 2012, dia mengungkapkan
bahwa asesmen itu adalah kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran untuk mengetahui profil dan kapasitas kemampuan pendidik secara utuh. Paradigma lama hanya berpusat pada angka ujian akhir, sedangkan asesmen bersifat kualitatif, diagnostik, dan pasti berkelanjutan. Fokusnya asesmen itu apa yang sedang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung dapat melalui observasi, portofolio, hingga jurnal refleksi. Jadi, asesmen itu baik melihat untuk melihat profil siswanya secara utuh dan berkelanjutan. Contoh realitanya itu di rapor kurikulum Merdeka akan mewajibkan deskripsi perkembangan siswanya. Tapi satu guru itu mengajar banyak siswa kan. Mereka pasti seringnya itu kelemahannya sering copy paste atau menggunakan template kalimat yang sama untuk memberikan deskripsi perkembangan siswa tersebut. Terus ada contoh kasus di matematika, di rapor guru itu hanya menulis misalnya Vicky mulai memahami konsep pecahan, tapi belum butuh, namun butuh bimbingan dalam hitungan campuran. Kenyataannya karena harus mengisi rapor untuk 150 murid dari berbagai kelas, guru menempelkan deskripsi yang sama persis. Itu kelemahannya dan mengabaikan kesulitan unik anak-anak di setiap materi pecahan. Kemudian ada pengertian penilaian menurut ahli yaitu Sudiono tahun 2011. Dia menjelaskan bahwa penilaian itu menilai sesuatu dengan mengambil keputusan berdasarkan ukuran baik dan buruk merujuk pada karakter rubrik atau standar kompetensi yang telah ditetapkan. Kalau asesmen fleksibel dan berorientasi pada perbaikan, penilaian ini selalu berujung pada justifikasi akademik yang bersifat final seperti angka, huruf A, B, C, D, atau status lulus tidak lulusnya siswa. Jadi asesmen itu bersifat deskriptif menjelaskan, sedangkan penilaian itu bersifat preskriptif atau memutuskan. Jadi konsep penilaian itu merupakan keputusan final dan asesmen itu adalah penjelasannya, deskriptifnya. Seperti data ujian nasional, itu memang kan sudah dihapus, tapi itu masyarakat kita itu masih tetap um, sudah jadi budaya kalau angka akhir rapot itu menjadi penentu utama tiket masuk ke sekolah-sekolah favorit. Ke jenjang yang lebih lanjut. Contoh kasus di matematika. Seorang siswa itu sebenarnya kan misalnya ada orang siswa itu rajin banget, teliti, paham logika aljabarnya, terus meningkat dalam proses pembelajaran di kelas. Asesmen deskriptif itu ya di asesmen penjelasnya. Sayangnya saat ujian akhir dia itu panik dan jadi nilainya itu jadi itu 60, nggak bagus-bagus amat. Orang tuanya itu sering kali malah melihat angka final tersebut karena hasil akhir tersebut atau penilaian tersebut tanpa menghargai proses pelajarannya karena khawatir nilai itu tidak cukup mampu untuk menjadi penentu ke jenjang selanjutnya. Gitu. Terus ada hubungan asesmen dan penilaian. Dan dari asesmen dan penilaian ini itu merupakan satu kesatuan yang saling bergantung, berkesinambungan, berkontinu satu sama lain. Seorang pendidik itu tidak akan mampu menghasilkan penilaian yang adil dan objektif jika tidak didahului dengan proses asesmen yang kaya dan juga teliti. Sebaliknya, data asesmen yang detail itu tidak akan memiliki kekuatan legal administrasi bagi masa depan studi siswa jika tidak konversi menjadi penilaian yang diakui secara institusi nasional.
institusional. Jadi, penilaian yang adil itu harus didasari oleh data asesmen harian yang harus teliti. Contoh kasus matematika itu misalnya ada Budi tadi, dia itu selalu aktif tanya dan mampu memecahkan setiap persoalan di trigonometri di papan tulis setiap harinya. Tapi nilai rapor Budi itu sayangnya murni diambil dari hasil sumatif akhir saja, karena guru itu tidak memiliki catatan asesmen harian yang rapi. Kebetulan yang si Budi ini itu sedang sakit saat ujian dan mendapat nilai kecil sehingga nilainya rapornya jadi jelek. Kemudian ada konsep dasar dari setiap komponen-komponen penilaian asesmen pengukuran evaluasi ini. Pertama itu ada pengukuran, sebenarnya itu ada pengukuran, yaitu membandingkan suatu dengan satu ukuran. Biasanya itu bersifat dengan kuantitatif, selalu bernilai dengan angka, dinilaikan dengan angka. Kemudian atau asesmen, asesmen itu penerapan berbagai cara untuk memperoleh informasi tentang ketercapaian siswa tersebut. Ini pengukuran itu measurement, measurement, yaitu proses penilaian angka ya kan, angka terhadap karakteristik tertentu. Kemudian ada menilai, menilai itu mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu ukuran baik baik atau buruk, dan itu bersifat kualitatif, deskriptif. Dan terus ada asesmen, itu penerapan berbagai cara untuk memperoleh informasi terhadap ketercapaian kompetensi siswa. Jadi ada asesmen dulu, terus ya, eh, ya, tes dulu cara penilaian yang dirancang dalam kondisi dan waktu tertentu. Kemudian ada asesmen, penerapan berbagai cara untuk memperoleh informasi tentang ketercapaian kompetensi siswa. Udah ada pengukuran, proses pemberian angka, nilai terhadap karakteristik karakteristik tertentu. Kemudian ada penilaian, yaitu mengambil keputusan terhadap sesuatu ukuran baik atau buruk dan bersifat kualitatif atau deskriptif. Kemudian yang terakhir itu ada evaluasi, yaitu teruskan melihat tercapainya atau tidaknya suatu program. Ada divisi evaluasi yang dikembangkan oleh Ralph Taylor 1950. Dia itu mengatakan kalau evaluasi itu sebuah proses pengumpulan data untuk bagian mana tujuan pendidikan itu sudah tercapai. Terus ada lagi definisi yang lebih luas dari Kornbach and Staplebeam. Mereka berdua itu mengatakan bahwa proses evaluasi itu bukan sekedar hanya mengukur sejauh mana tujuan tersebut tercapai, tapi digunakan untuk membuat suatu keputusan untuk kedepannya. Dan ada penggeseran paradigma asesmen dulu yang dari bulan 2018, yaitu merumuskan bahwa asesmen dalam pendidikan modern itu telah bergeser dari mengukur untuk menghakimi menjadi mengukur untuk memperbaiki. Penggeseran ini sejalan dengan pendekatan pembelajaran pusat pada peserta didik, serta membagi asesmen ke dalam tiga pilar konseptual utama yang saling beririsan. Fokusnya yaitu siswa itu menjadi aktif dan mencapai tiga pilar yang terintegrasi, yaitu assessment as learning, refleksi, assessment for learning, formatif, dan assessment of learning atau sumatif. Jadi, asesmen modern itu bertujuan untuk memperbaiki cara belajar, bukan lagi hanya sekedar label level antara yang pintar dengan yang bodoh atau menghakimi.
Contoh kasus matematikanya itu guru menyadari dari asesmen formatif bahwa sebagian besar siswa di kelas 7 itu masih kesulitan dengan operasi hitung pecahan dasar. Daripada hanya menghakimi siswa tersebut dengan nilai merah, bisa langsung memperbaikinya ke materi bilangan desimal sesuai target buku. Guru menunda materi yang baru dan memilih mengulang untuk memastikan siswanya itu paham konsep pecahan, seperti bisa menggunakan alat peraga visual agar pemahaman dasar mendetek itu lebih kuat sebelum ke materi selanjutnya. Guru ini sampai itu, iya. Baik, selanjutnya adalah assessment of learning atau penilaian terhadap hasil belajar. Jadi, assessment of learning adalah penilaian yang dilakukan di akhir periode untuk mengukur pencapaian standar kompetensi. Biasanya dikenal sebagai ujian akhir semester, ujian nasional, atau penilaian sumatif. Fungsinya itu bersifat evaluatif dan administratif, yaitu menentukan apakah seorang siswa itu berhak naik kelas atau dinyatakan lulus. Sedangkan Ari Kunto 2013 menyatakan bahwa penilaian sumatif dieksekusi di akhir suatu siklus pembelajaran seperti penutupan bab, UTS, atau UAS. Penilaian berskala makro ini memegang peranan evaluatif untuk menentukan tingkat capaian akhir atau ketuntasan belajar siswa yang kemudian dibakukan dan didokumentasikan secara resmi dalam laporan pendidikan. Jadi, assessment of learning ini itu sebenarnya bentuk penilaian yang sering banget kita jumpai di sekolah kan. Misalnya itu ujian tengah semester, ujian akhir semester, atau ujian kenaikan kelas. Jadi, assessment of learning ini atau bisa juga disebut penilaian sumatif itu dilakukan di akhir periode pembelajaran. Fungsinya itu untuk mengukur sejauh mana siswa itu sudah mencapai standar kompetensi yang sudah ditetapkan atau sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Jadi hasilnya itu berupa angka, huruf, atau status seperti lulus atau tidak lulus. Dan hasilnya itu dibukukan secara resmi dalam bentuk raport kalau di sekolah-sekolah. Yang kedua adalah assessment for learning atau assessment untuk pembelajaran. Assessment for learning diintegrasikan langsung selama proses belajar berlangsung. Tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik konstruktif baik bagi siswa untuk memperbaiki cara belajar maupun bagi guru untuk menyesuaikan strategi instruksionalnya. Contohnya ketika guru berkeliling mengamati diskusi kelompok dan meluruskan miskonsepsi secara seketika. Jadi kalau assessment of learning tadi kan dilakukan di akhir periode pembelajaran, kalau assessment for learning ini dilakukan di tengah-tengah proses pembelajaran. Jadi saat proses pembelajaran tersebut. Nah, tujuannya itu untuk memberikan umpan balik, misalnya ketika guru melihat siswa itu ada yang belum paham, guru itu bisa langsung membetulkan atau menjelaskan ulang. Jadi asesmen ini tuh membantu guru memperbaiki strategi mengajar dan membantu siswa memperbaiki cara belajarnya. Misalnya itu guru sedang mengajar materi persamaan linear satu variabel. Kemudian di tengah pelajaran itu guru memberikan soal sederhana. Misalnya tentukan nilai X dari 2X plus 3 sama dengan 7. Nah, 2X plus 3 sama dengan 7 berarti kan X-nya itu 2. Terus siswa itu diminta mengerjakan di buku masing-masing.
Nanti gurunya itu berkeliling terus melihat jawaban siswa. Kemudian misalnya guru menemukan ada siswa yang menjawab X sama dengan 5, padahal yang benar kan X sama dengan 2. Jadi guru itu tidak menunggu sampai ulangan, tapi guru langsung mengeksekusi atau mendekati, terus bertanya dan menjelaskan ulang langkah-langkahnya. Jadi langsung dibetulkan saat pembelajaran tadi. Nah, jadi assessment for learning ini itu tidak menunggu ujian agar tahu siapa yang belum paham, tapi saat pembelajaran itu berlangsung. Kamu mau tuntun. Yang ketiga adalah assessment as learning atau assessment sebagai pembelajaran. Assessment assessment as learning secara aktif melibatkan siswa sebagai subjek penilai bagi dirinya sendiri. Melalui proses refleksi mendalam, siswa tidak hanya menerima angka, tetapi juga membangun metakognisi untuk memahami bagaimana proses kognitif mereka bekerja. Nah, ini yang dianggap sebagai puncak kemandirian belajar. Jadi kalau assessment of learning itu dilakukan oleh guru ke siswa, terus assessment for learning itu dilakukan guru juga untuk membantu siswa. Kalau assessment as learning ini itu sedikit berbeda, yaitu siswa yang menilai dirinya sendiri. Jadi misalnya itu setelah siswa belajar mengerjakan soal, terus diminta untuk merefleksi sejauh mana dia bisa dalam pembelajaran tersebut. Misalnya itu apakah saya sudah paham dengan materinya, bagian mana yang paling sulit buat saya, kemudian kenapa saya bisa salah di nomor tersebut. Contohnya itu setelah mengerjakan latihan soal tentang teorema Pitagoras, guru itu meminta siswa menulis di kertas. Nah, biasanya kalau asesmen as learning ini itu jarang dilakukan ya, karena kan memakan banyak waktu. Tapi kalau misalnya asesmen as learning ini dilatih terus, siswa itu bisa jadi pembelajar yang mandiri. Kemudian jenis-jenis asesmen. Yang pertama adalah asesmen diagnostik atau asesmen yang dilakukan di awal untuk memetakan kondisi siswa. Tujuannya agar guru tahu siapa yang sudah paham dasar materi dan siapa yang belum punya modal pengetahuan sama sekali. Jadi guru bisa menyesuaikan materi. Nah, kalau banyak siswa yang belum siap, guru tidak akan langsung tancap gas ke materi yang sulit. Jadi, tidak ada siswa yang tertinggal. Nah, jadi asesmen diagnostik ini dilakukan sebelum materi baru dimulai. Fungsinya itu untuk memetakan misalnya siapa yang sudah siap atau siapa yang masih punya kelemahan di materi materi sebelumnya. Maksudnya materi yang akan disampaikan. Contohnya itu sebelum mengajar bangun ruang sisi lengkung, misalnya tabung, kerucut, dan bola, guru itu memberikan pertanyaan singkat. Apa sih jari-jari? Atau misalnya siapa yang masih ingat rumus luas lingkaran? Coba sebutkan benda di sekitar kita yang berbentuk tabung. Nah, dari jawaban-jawaban tersebut, nanti itu guru tahu siswa yang masih ingat rumus dan siswa yang lupa akan rumusnya. Jadi, sebelum masuk ke volume tabung, guru itu bisa mengulang dulu tentang
lingkaran. Yang kedua itu asesmen formatif, yaitu dilakukan selama proses belajar mengajar berlangsung. Poin utamanya bukan soal angka di rapor, tapi soal perbaikan dan bersifat low stakes, yaitu bukan untuk vonis nilai, melainkan untuk memantau kemajuan dan segera memperbaiki strategi. Jadi kalau asesmen diagnostik kan dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Kalau asesmen formatif dilakukan saat proses pembelajaran. Jadi penilaiannya itu tidak masuk ke rapor dan tujuannya itu murni untuk monitor kemajuan siswa atau memantau sejauh mana sih siswa sudah paham atau belum. Contohnya itu di jam pelajaran, terus guru bertanya, ada yang masih bingung, itu sudah termasuk asesmen formatif. Atau misalnya guru memberi kuis lisan cepat tanpa dikumpulkan nilainya. Jadi hanya kuis untuk melihat sejauh mana siswa sudah paham atau belum. Tapi nilainya itu tidak dimasukkan ke raport, hanya seperti penilaian biasa di jam pelajaran. Kemudian ada fungsi asesmen dan penilaian. Jadi fungsinya itu tiga fungsi utama. Yang pertama, asesmen as learning, yaitu memfasilitasi refleksi diri siswa agar menjadi pembelajar mandiri. Jadi fungsinya itu untuk memberikan umpan balik ke guru. Misalnya guru melihat 70% siswa salah saat mengerjakan soal operasi hitung pecahan. Nah, dari situ guru itu bisa tahu kalau metode mengajarnya itu kurang efektif. Jadi guru itu bisa mengulang dengan pendekatan yang berbeda. Misalnya pakai media kertas lipat atau pizza imajiner. Yang kedua adalah assessment for learning, yaitu menyediakan umpan balik bagi guru untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, di sini assessment for learning. Oh, eh, tadi salah ya keterangannya. Jadi kalau assessment as learning itu kan tadi untuk apa ya dari siswa sendiri. Nah, jadi asesmen as learning itu melatih siswa merefleksi diri. Contohnya itu setelah yang tadi ya siswa mengerjakan soal Pitagoras, terus siswa diminta menulis apa yang masih dia bingung. Yang kedua adalah asesmen for learning, yaitu menyediakan umpan balik bagi guru untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, jadi asesmen for learning itu fungsinya untuk memberi umpan balik ke guru. Contohnya, guru melihat 70% siswa itu tidak salah dalam mengerjakan soal operasi hitung pecahan. Kemudian, guru itu mulai berpikir, kalau hal itu terjadi, berarti cara mengajarnya mungkin kurang efektif. Jadi guru mencoba pendekatan lain, misalnya itu pakai media kertas lipat atau pizza imajiner. Yang ketiga adalah assessment of learning, yaitu menilai capaian hasil belajar secara keseluruhan, bersifat selektif dan administratif. Nah, jadi assessment of learning tadi kan dilakukan di akhir periode pembelajaran atau seperti ujian UAS, UTS. Nah, fungsinya itu untuk menilai hasil akhir. Jadi contohnya itu setelah satu bab tentang statistika sudah selesai, guru itu mengadakan ulangan harian. Nah, nilai yang keluar tadi itu dicatat dalam raport. Itu sebagai bukti capaian kompetensi siswa.
Jadi ketiga fungsi ini tuh harus seimbang. Kalau misalnya guru hanya fokus ke assessment of learning atau ulangan terus, siswa itu bisa stres, terus guru itu tidak tahu